Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hidayah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekitar podcast yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba melihat ketika Ustadz Felix Xiao yang diundang oleh Dr. Richard Lee memberikan argumen-argumennya kepada kita tentunya di podcast di podcast Dr. Richard Lee. Bagaimana ketika Dr. Richard Lee yaitu seorang yang tidak mempercayai pada hal-hal yang gaib, tetapi Ustadz Felix Xiao memberi penjelasan tentang kiamat yang membuat Dr. Richard Lee menjadi tercengang. Ini artinya mematahkan argumentasi, membuat Dr. Richard Lee harus berpikir tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao. Oke teman-teman, sampai deh kita langsung menonton videonya berikut ini. Pertanyaannya aku pengen tanya, ada nggak kiamat itu? Kiamat ada. Karena salah satu keimanan di dalam Islam itu rukun iman adalah percaya pada yaumil kiamah. Jadi itu termasuk keyakinan atau keimanan di dalam Islam. Percaya pada yaumil kiamah. Bahwasanya semua ada akhirnya. Oh, itu tertulis di Al-Quran? Tertulis di dalam hadis, di dalam Al-Quran banyak sekali tertulis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir misalnya gitu. Itu hadis ya. Siapa yang beriman pada Allah dan akhir. Di Al-Quran juga banyak sekali tertulis tentang yaumil akhir. Gitu. Lu percaya nggak ada kiamat? Tentu kalau kita tanya nggak apa-apa. Kalau lu jawab salah juga nggak apa-apa. Kan lagi berpikir, kalau ngomong percaya nggak percaya, masuk akalnya sih. Masuk akal. Karena awal pasti ada akhirnya tuh. Baru mau gue bilang. Logika tuh. Logik banget itu. Iya. Oke. Kalau semua yang tidak ada akhirnya, berarti dia abadi dong. Benar. Kalau gitu sama ya, kayak episode 2 ya, ateis dan kafir kan. Kan gue kan take side kan. Nah, kan coba pro ya, kontra ya. Tapi bukan artinya gue ini ya. Supaya terjadi dialektikanya memang. Kayak gitu. Supaya bisa belajar. Berarti kalau di gue nggak percaya. Gue nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Betul itu. Kenapa nggak percaya? Ya bisa jadi memang kiamat itu nggak akan pernah ada. Dan kiamat itu di kiamat-kiamatin aja, bisa jadi nggak sih? Jadi kalau misalnya suatu hari nanti manusia itu benar-benar punah atau manusia itu benar-benar ya memang terjadi kayak gitu aja. Memang nggak ada tuh, maksudnya kiamat tuh kayak kalau kita kan bayangkan kiamat itu kan adalah akhir. Akhir itu kalau main game tuh tamat, ya kan? Tiba-tiba mohon maaf ya kalau aku nggak salah kan memang kalau katanya kiamat Nabi Isa turun kayak game sudah selesai kan tiba-tiba turun dari langit kan. Saudara-saudara, masalahnya kan andai Nabi Isa turun juga adanya di mana tuh turunnya, di Indonesia atau di Arab atau di mana atau di Palestina kan dia turunnya. Kita juga nggak tahu. Kok tahu? Ya kan kita juga nggak tahu kan. Aku dengar kan Ustaz-Ustaz. Oh iya, oke. Turunnya turun di mana dulu nih? Oke. Apakah turunnya di Palestina kan turun Nabi Isa kan kita di sini nggak bisa lihat. Ya. Emang kita bisa lihat itu. Wah, itu Nabi Isa lagi turun tuh di sana. Lihat pun di TikTok. Ya. Belum tentu juga kita percaya. Ya. Itu kan dari nggak percaya. Kalau gue kan percaya. Ya. Iya kan. Bisa jangan-jangan itu tuh cuma ya cerita-cerita orang aja. Ya, oke. Gitu. Aku lagi mau cari satu quotes yang sangat bagus. Jadi ada orang bilang gini, kenapa sih orang tuh menolak membicarakan mati? Atau membicarakan akhir? Orang bilang gini, because life is a beautiful lie and death is a painful truth. Oke. Oh, nggak maksudnya? Ya. Jadi kenapa sih banyak orang tuh nggak membicarakan kematian? Karena mereka berusaha escape daripada sebuah kenyataan yang menyakitkan. Oke. Bahwasanya semua pasti akan berakhir. Okay. Nah, berarti gampang untuk mengetahui kiamat itu ada atau tidak. Kalau ada permulaan, pasti ada akhir. Makanya ada orang nanya, ciri-ciri orang bakal mati apa, Dok? Gampang, ciri-ciri dia bernapas.
Benar nggak? Iya. Oke. Iya kan ya? Iya. Ciri-ciri orang mati bernapas. Karena kalau dia nggak bernapas, dia nggak bakal mati. Makanya di dalam Islam itu ada dalilnya. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka ciri-ciri orang mati pasti adalah bernyawa. Aku nggak setuju, beda. Kenapa? Beda. Kalau mati aku setuju. Oke. Semua orang akan mati. Dan itu sudah jelas, kita nyata. Kita ngeliat. Aku di rumah sakit ngeliat orang mati sudah beratus dan ribuan kali kayak gitu punya. Dan jelas itu. Ada awal dan ada akhir. Tapi kalau menurut prinsip ketuhanan, aku percaya Tuhan dan aku nggak percaya yang namanya ada penciptaan dan ada akhir. Karena ketika kita ngomong akhir, berarti Tuhan ini kayak ada satu game dan Tuhan mengawasi game itu. Dan ketika di akhir game itu, Tuhan mau ngapain lagi? Betul. Tuhan mau ngapain lagi? Nah, ini pertanyaan ini balik lagi ke episode yang pertama. Karena kalau kita menjadikan Tuhan itu masih punya sifat-sifat seperti makhluknya, maka dia bukan Tuhan. Ya kan ya. Nah, pastilah Tuhan tidak punya sifat-sifat seperti makhluk. Maka dia tidak ada keperluan sama kita seperti kita ada keperluan pada game. Tapi ada bisa dianalogikan. Di dalam Islam itu literally dikatakan oleh Allah, life is just a game. Hidup itu seperti permainan, ada. Serius? Ada. Kita pakai di dalam kaos-kaos kita di Yuk Ngaji. Hidup itu cuma sekedar permainan. Itu ada ayatnya bahwasanya hidup tuh kayak sebuah permainan, laibun walahun, sebuah permainan dan sebuah permainan yang melalaikan, itu kata Allah. Artinya tidak perlu dibuat serius. Yang perlu lu buat serius adalah setelah lu main itu harus serius. Maka di dunia ini kita nggak terlalu serius pada sesuatu yang nggak akan kita bawa mati, tapi kita akan serius banget pada sesuatu yang kita bawa mati. Nah, yaumil kiamat menarik, Dok. Kalau dokter melihat ratusan orang mati di rumah sakit, dokter tahu mati dalam bahasa Islam apa? Kiamat kecil. Dalam bahasa Islam artinya, ini yang dimaksud kiamat kecil itu kematian. Iya, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tapi ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Tanda-tandanya beda dengan kiamat. Tanda-tanda Kalau kiamat kiamat kecil besar itu adalah tadi Armageddon itu yang kemudian diyakini oleh orang-orang. Kalau kiamat kecil bagi kita mati. Karena mati itu pemutus semuanya. Jadi artinya semuanya sudah nggak berguna setelah kita mati. Kayak gimana kalau itu bukan kiamat kok, tapi itu musibah? Musibah. Nah, musibah itu kita bisa definisikan lagi. Contoh, bagi dinosaurus gitu kan ya, kejadian ketika ditabrak meteor dan segala macam itu adalah bagian daripada kiamat bagi mereka. Mungkin dinosaurusnya berpikir ini adalah kiamat bagi kita. Betul. Andai kata ada roh dinosaurus, dia ngomong itu kiamatnya kita. Padahal kan adalah awal yang baru bagi manusia. That's it. Karena kita nggak tahu ujungnya seperti apa, tapi itu jelas kiamat bagi kita. Maka kata-kata term yaumul kiamah atau kata kiamat itu bagi manusia, bukan bagi yang lain. Oke, berarti kiamat itu adalah punahnya manusia. Betul, bisa dikatakan punahnya kehidupan, selesainya kemudian kehidupan. Bagi manusia. Bagi manusia. Ustaz, bisa dibilang kalau misalnya Tuhan itu kan Maha Pencipta. Betul. Ketika dia menghancurkan semuanya, dia Maha Penghancur tidak? Bisa. Betul. Karena itulah kemudian kita lihat ya, Marvel itu mengartikan segala sesuatu yang bersifat agama itu dia berusaha untuk masuk akalkan. Makanya muncul kan Eternals. Eternals kan kayak dia bahas tentang Armageddon kan. Bahwasanya Eternals tuh kayak para nabinya, sementara kemudian malaikat itu kayak yang mau ngasih kiamat kepada setiap planet kan gitu kan ya. Dengan seolah-olah dia ngasih bahwa Tuhan punya benefit dengan cara nanemin benih ke planet ketika dia harvest. Bagi Tuhan itu harvesting. Sekali lagi ini bukan Tuhan kita ya. Ini adalah Marvel ya. Bagi Tuhan adalah harvesting. Bagi orang-orang di bumi adalah Armageddon. Maka Eternals, para nabi-nabi mereka itu gitu kan ya, itu tidak mau memungkinkan itu terjadi. Nah, itu kan cerita. Tapi yang mau kita sepakati di sini adalah bahwa yaumul qiyamah itu adalah akhir bagi kehidupan manusia. Adapun setelah itu misalnya mau terjadi apa, nah itu bukan bagian kita lagi. Bukan bagian kita Bukan lagi. bagian kita. Aku ingat satu film. Lu nonton PK nggak sih? Tahu. PK. Yang India. India. Abang nonton. Nah, itu tuh ada bagian yang bagus di awal. Dia bilang dia kan makhluk luar angkasa tuh kan datang ke bumi, terus dia ngomong ternyata makhluk di bumi ini lebih maju daripada makhluk di planet Angkasa kita, sana. iya gitu. Karena makhluk di bumi ini tahu siapa penciptanya. Betul. Sedangkan tahu di planet mereka nggak pernah tahu siapa penciptanya. Iya. Cuma dia ngomong sampai di sini gue bingung, penciptanya soalnya banyak. Iya, itu dia. PK itu adalah satu film yang menurutku sangat bagus karena itu kritik sosial. Kritik sosial dan salah satu yang main itu kan Amir Khan itu adalah seorang Muslim tuh. Dan aku dengar beberapa dia cukup tahu tentang Islam dan itu kritik sosial yang sangat bagus sekali. Karena kenapa? Itu benar. Karena itu kritiknya kayak gini kira-kira. Kalau lu bilang bahwasannya lu tahu Tuhan dan Tuhan lu bentukin seperti lu, apakah itu adalah Tuhan? Atau itu adalah lu yang mempersepsikan Tuhan? Karena lu sebenarnya nggak bisa menjangkau Tuhan harusnya. Ya kan ya, eksistensi Tuhan lu bisa tahu. Tapi kalau bentuk Tuhan lu bisa tahu, berarti itu bukan Tuhan. Karena dia sudah jadi makhluk, bukan lagi kholik. Dia sudah jadi creation, bukan lagi creator. Ada orang bilang begini, mungkin nggak kita bisa mimpi sesuatu yang benar-benar kita nggak tahu?
Atau bisa nggak kita menggambarkan satu hal yang kita benar-benar nggak ada sebelumnya? Jawabannya pasti nggak mungkin. Nggak ada gambaran sama sekali. Betul, karena otak kita cuma mampu untuk melakukan kombinasi, melakukan pengurangan. Hal yang kita tahu ya. Yang kita tahu ditambahkan, dikurangi, dimultiplikasi, tapi tidak mungkin creating something out of nothing. Itu nggak mungkin. Makanya mimpi kita tentang Tuhan tuh selalu beda-beda. Betul. Kalau mimpi gue tentang Tuhan ada cahaya, terus ada suara. Betul. Kalau mimpi lu akan Tuhan, kayak Tuhan Yesus datang, Jadi gitu api punya kan. misalnya. Oke, baiklah teman-teman. Ya, demikian tadi kita menyimak bagaimana penjelasan yang cukup ya logis, yang cukup masuk akal Felix Shaw. Tentu ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil iktibar. Baiklah teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.